Speaker adalah transducer yang merubah energi listrik menjadi energi suara. Speaker itu tidak bisa per bijinya, ya, tidak bisa mereproduksi suara dari nada rendah sampai nada tinggi, itu tidak bisa. Itu udah hukum alamnya. Makanya perlu beberapa speaker. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Wisnu_Jogja. Saya berharap semoga teman-teman senantiasa sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, soundnya tambah maju tambah oke. Ya teman-teman ya, bagi yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video-video saya sebelumnya. Semoga bermanfaat karena ada banyak topik yang sudah saya bahas, dari kompresor, kemudian mixer, dan lain-lain. Oke teman-teman ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai crossover. Crossover, barangnya yang akan saya bahas adalah ini Ashley XR204 4W crossover ya. Ini untuk XR204 itu maksudnya 2 input 4 output. Nah, keren ya, produknya cukup bagus. So beratnya hampir 2 kilo ini. Ini tampak belakang ya, ini ada channel 1 dan channel 2. Ini input 1, output high, output mid, output low, output sub. Ini untuk channel 2, input, output high, mid, low, sub. Ini untuk listriknya ya, listriknya 220. Ini tidak asimetrik ya, ini berarti pakai trafo dalamnya. Ini di bagian atas ada tok Ashley ya, keren ya, cukup bagus. Kalau lihat bahan-bahannya nih, bahannya full metal, tebel ya platnya. Ini di bagian depan saklar power. Kemudian ini adalah pembagian dari sini. Dari ini ke sini ini channel 1, dari sini ke sini channel 2. Sebelum saya membahas mengenai equalizer Ashley XR204 ini, saya akan sedikit bercerita kenapa harus ada crossover. Crossover itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pasif dan aktif. Yang pasif itu yang ada dalam box, yang aktif adalah yang kita akan bahas ini. Jadi kenapa kita harus perlu crossover? Karena speaker yang kita kenal itu, makanya kalau teman-teman mungkin ada tahu ya, ada subwoofer, ada woofer, ada mid, ada high, macam-macam jenisnya, bentuknya juga macam-macam, wattnya juga macam-macam. Kenapa dibuat macam-macam? Ya karena apa? Sifat speaker itu tidak bisa mereproduksi semua suara dalam satu unit, dalam satu driver itu ya. Itu bisa bunyi dari semua, dari low sampai high, itu tidak bisa. Nah, karena itu hukum alam. Makanya untuk mendapatkan semua frekuensi dari telinga manusia yang kita dengar, frekuensi manusia itu kan telinganya bisa mendengar dari 20 Hz sampai 20 kHz. Saya ambil contoh gini biar cepet. Ini ya, ini 0, ini kesini adalah frekuensi,
Ini ke sini level ya. Jadi ini 20 kilo, 20 Hz sampai 20 kilo. Ini yang didengarkan oleh telinga manusia, yang bisa didengar. Nah, gunanya crossover-nya adalah untuk membagi-bagi, karena speaker tadi tidak bisa bunyi di semua frekuensi. Nah, dibagi-bagi. Yang paling banyak pembagiannya sekarang ini orang adalah memakai istilah ada 2W, 3W, 4W. Kalau 2W, 2W itu berarti ini saya gambarkan di sini misalnya 2W ya. Ini frekuensi manusia, telinga manusia dibagi 2W, berarti hanya dibagi 1, 2. Ini 1, 2. Ini misalnya ditentukan misalnya 2 kHz. Nah, ini berarti gini. Ini dari misalnya dari 50 Hz sampai 22 kilo itu oleh speaker low, terus 2 kilo sampai 20 kilo oleh speaker high. Nah, ini speaker low. Nah, ini 2W, ini 2W. Nah, ini contoh 2W. Kalau yang paling banyak orang pakai sekarang itu sistemnya adalah berapa? Sistemnya adalah 4W. Jadi ada titik-titik di mana ini, kalau ini 2W ambil titiknya 2 kilo. Sekarang kita tahu paling banyak orang tuh menggunakan titik ya, hanya kira-kira frekuensi subwoofer itu dari 20 Hz sampai 100. Terus low itu 100 sampai 250 lah, sampai 250. Terus frekuensi medium itu 250 sampai sekitar 2 kilo 2 kHz. Jadi frekuensi pendengar manusia ini dipotong, dibelah, tek tek tek. Nah, ini namanya titik crossover pertama, ini titik crossover kedua, ini crossover ketiga. Nah, teman ya, ini ada 3. Kalau ini hanya 2W itu titiknya 1, kalau 4W titiknya ada 3, 1, 2, 3. Nah, nilai ini yang kita harus sesuaikan dengan speaker atau driver yang kita punya. Nah, gunanya ini. Jadi kalau dipraktekkan di sini, ini mempunyai 3 titik ya teman ya, 1, 2, 3 nih. Per channelnya punya 3 titik, 1, 2, 3. Yang channel 2, 1, 2, 3. Nah, titik-titik frekuensi ini yang kita harus pahami agar kita tidak salah memilih titik. Oke ya, ini kita ambil satu channel aja dari ini ya. Ini di sini subwoofer, low, mid, dan high. Titik crossovernya seperti di gambar yang saya jelaskan tadi, ini adalah membagi antara medium dan high. Ini high ya, ini high, ini medium. Ini pembaginya di sini. Ini mid dan low, frekuensinya di sini. Ini low dengan subwoofer, frekuensinya di sini. Jadi kalau teman-teman punya high tweeter yang frekuensinya paling rendah misalnya 3 kilo, ya teman-teman harus pasang di sini di 3 kilo. Jadi 3 kilo ke atas, nanti di sini keluar high, 3 kilo ke bawah sampai batas di sini. Misalnya ini frekuensi low dan mid-nya itu dikasih misalnya di 240 Hz ya, ini di sini 240 Hz. Berarti 240 sampai 2,3 kilo itu adalah suara mid. Kemudian low-nya ini dari 240 sampai nih, ini saya pasang misalnya di 90 ya, ini 90 sampai 240 itu low. Kemudian sub-nya 80 ke bawah, itu untuk subwoofernya.
Kalau kita salah memilih titiknya ini, kita tidak tahu spek dari woofer kita atau komponen kita atau tweeter kita atau medium kita, itu speakernya bisa jebol, bisa rusak. Gunanya ini adalah untuk memastikan tepat frekuensi yang kita pilih. Sambil contoh, punya ACR misalnya 75125 12 inci, dia frekuensinya itu dari 50 Hz sampai 5 kilo. Nah, itu bisa dipasang di mana ya? Berarti dia bisa dipasang dari low sampai ke mid. Dia bisa menyenangani dua frekuensi karena ringnya cukup lebar. Tapi kalau tweeter yang cik gitu ya, nah waktu beli, kalau belinya itu kita beli yang bermerek, terus dia punya data teknisnya ya, data sheet, itu kita bisa pastikan dia frekuensi rendahnya sampai berapa, dari 800 misalnya, atau dari 1 kilo sampai ke 20 kilo. Nah, titik frekuensinya ini yang kita akan menentukan. Kalau terlalu rendah, jadi misalnya frekuensi high-nya itu seharusnya antara 1 kilo sampai 20 kilo. Kalau kita kasih di 900 sampai 20 kilo, dari paling bawahnya dikasih 900. Nah, speakernya ini tweeternya akan putus. Nah, di bawahnya ini ada tombol namanya fase invert. Jadi ini membalik fase. Jadi sub, low, mid itu kadang-kadang kalau kita dengarkan ya, terutama antara sub sama low, kalau suaranya waktu dipencet ini kok suaranya malah lebih bagus, oh berarti itu komponennya ada yang kebalik, masang kabelnya atau kabel jalur inputnya ada yang kebalik. Karena apa? Secara teknis ya, konus itu harus bergeraknya sama, konusnya speaker. Kalau satu maju satu mundur, nah itu kan namanya akan cancel, akan saling menghilangkan. Maka suaranya akan jadi, misal bassnya itu jadi nggak dep lagi, tapi malah ampang. Karena apa? Saling berubah. Jadi fungsinya tombol ini adalah untuk membalik fase. Kalau fase terbalik ya kita tinggal pencet di sini, tidak usah membalik kabel atau merubah instalasi atau merubah terminal speakernya. Nah, cukup dengan menekan ini cukup lumayan enak. Pada kesempatan ini saya hanya bercerita mengenai basicnya dari crossover aktif ya teman-teman. Banyak beberapa merek, ada beberapa merek itu modelnya berbeda, tapi prinsipnya adalah sama. Jadi membagi titik frekuensi. Oke teman-teman ya, saya kira cukup penjelasan saya ini untuk mencoba unit ini dengan amplifier. Besok saya akan lanjutkan di video berikutnya. Semoga ini bermanfaat. Apabila ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan ke teman-teman sesama pecinta audio. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teng tong.